Di era sekarang ini, kita sangat sering menemukan kata berpikir rasional. Dan lu pernah nggak sih berpikir atau mempertanyakan, emang gimana sih cara berpikir rasional? Ya, jadi lu mikirin cara berpikir di dalam pikiran lu dengan cara rasional. Tapi, sebelum kita bahas caranya, emang apa sih berpikir rasional itu dan kenapa kita harus berpikir rasional? Menurut Ricchetto dan Tregu pada tahun 2001, di dalam bukunya yang berjudul Analytical Process for School Leader, ia menjelaskan bahwa berpikir secara rasional itu adalah kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik berupa fakta, opini, maupun data. Atau simpelnya, berpikir rasional itu kemampuan manusia untuk menggunakan logika dan akal sehat dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Jadi intinya, orang yang berpikir rasional itu ketika ia melakukan atau memilih sesuatu pasti disertai dengan alasan yang kuat dan tentunya masuk akal. Orang dua. Sama siapa? Sama kontol satu. Tapi bang, emang selama ini kita nggak berpikir rasional ya? Jawabannya iya. Enggak. Karena kebanyakan dari kita itu biasanya berpikir atau mengambil tindakan secara autopilot. Penuh pramugari kan sana heboh jadinya. Nah, tindakan secara autopilot inilah yang menjadi lawan dari berpikir rasional. Tindakan autopilot ini bisa disimpulkan juga sebagai suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa benar-benar berpikir. Sebagai contoh, ini Budi. Oke. Perkenalkan, Budiono Siregar. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Suatu saat, dia melihat suatu opini di media sosial yang menyatakan akan membuat rokok dengan bahan dasar daun talas. Lalu, Budi langsung mengomentarinya. Wah, ngaco nih orang. Masa bikin rokok dari daun talas? Dikira bikin lalapan apa? Nah, itu adalah sebuah kesimpulan yang dihasilkan dari tindakan autopilot. Dan jika Budi ditanya, emang di mana sih letak ngaconya opini itu? Coba deh, lu jelasin ke gue. Kemungkinan Budi tidak akan bisa menjelaskan alasan atau kejelasan dari kesimpulan yang ia buat. Karena itu adalah hasil dari tindakan yang dilakukan tanpa benar-benar berpikir. Bang, emangnya gimana kalau misalnya Budi berpikir rasional? Nah, itu yang akan kita bahas. Gimana sih cara berpikir rasional? Jadi, ada beberapa langkah yang akan ditempuh ketika seseorang berpikir rasional. Dari sebelum dia berpikir sampai sesudah tindakan dilakukan. Yang pertama, adanya alasan atau tujuan yang menjadi dasar mengapa seseorang melakukan sesuatu. Apa sih tujuannya kita begini? Buat apa sih kita melakukan itu? Buat apa sih kita melakukan ini? Biar apa sih kita begini? Seperti contoh tadi, alasan atau tujuan dari Budi adalah menyampaikan pendapatnya tentang opini seseorang yang akan membuat rokok dengan bahan dasar daun talas. Setelah adanya tujuan, selanjutnya kita harus mengumpulkan informasi tentang hal tersebut. Emang iya daun talas bisa dijadiin rokok? Apakah lebih terjangkau? Atau bahkan itu lebih aman? Dan berbagai informasi lain tentang hal tersebut. Setelah pengumpulan informasi, Budi akan menemukan sebuah fakta tentang hal tersebut dan menghasilkan sebuah pilihan untuk mencapai tujuannya. Di tahap ini, Budi akan memiliki dua pilihan. Yang pertama, mendukung opini tersebut karena dia sudah tahu bahwa daun talas bisa digunakan sebagai ganti tembakau, atau menolak opini tersebut karena penggunaan daun talas belum umum digunakan. Tahap selanjutnya adalah keputusan. Pada tahap ini, sebuah keputusan akan dibuat yang dipilih dari salah satu pilihan yang ada. Dan karena pada tahap pengumpulan informasi Budi menjadi tahu bahwa daun talas memang bisa digunakan sebagai bahan baku rokok, dia pun memilih opsi pertama. Dan setelah Budi mengambil sebuah keputusan, selanjutnya adalah tahap pengerjaan.
Pada tahap ini, Budi mulai menunjukkan dukungannya terhadap opini tersebut dengan berupa sebuah komentar. Mantap Bang, kalau daun talas lebih terjangkau dan lebih aman, kenapa enggak ya kan? Dengan begitu, tujuan Budi dalam menyampaikan pendapat telah tercapai. Tapi belum selesai sampai di situ. Masih ada satu tahap lagi yang harus Budi tempuh, yaitu evaluasi keputusan. Pada tahap ini, Budi harus melihat apakah keputusannya itu adalah keputusan yang tepat. Jika iya, selamat, Budi telah memberikan opininya dengan cara berpikir rasional. Jadi kesimpulannya, berpikir rasional adalah kemampuan untuk menggunakan logika dan bukti dalam pengambilan keputusan. Proses ini dimulai dengan adanya tujuan sampai dengan evaluasi keputusan. Dan dengan berpikir rasional, kita bisa menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi atau informasi yang tidak akurat. Atau bahasa yang paling simpelnya dari berpikir rasional itu adalah mikir, cuy. Iya, mikir, pakai otaknya. Pakai otaknya buat mikir. Nah, jadi coba deh mulai dari sekarang. Sebelum lu mengambil keputusan, coba untuk berpikir rasional dulu. Terima kasih telah menonton. Gue Jack. Bye.